Nah, ini yang pagar laut yang ramai dibicarakan. Ada 2 perusahaan menguasai laut seluas 800 hektar. Dan kedua-duanya membangun pagar laut tanpa izin untuk melakukan upaya merubah area laut menjadi darat. Kemudian kalau kena abrasi dan sejenisnya, biarkan BPN yang menjelaskan, ATR BPN, bukan kewenangan kita. Tapi kan dari sisi pandangan hukum, laut tidak boleh ada sertifikat. Itu aja. Nanti asalnya darat, kemudian karena norma-normanya di bawah. Ada bahasa begini, ad-dinu huwa aklu. Kalau bahasa Jawanya, bahasa Serangnya adalah ad-dinu huwa aklu. Ad-dinu utawi din, huwa iya din, aklu iku akal. Artinya, kalau bahasa Indonesianya, artinya tidak mungkin ada agama atau wahyu yang turun kepada orang yang tidak berakal. Artinya, jika ada manusia di Indonesia ini, tokoh-tokoh nasional yang tidak tertransfer, gitu kan, tidak terjuantahkan, tidak peka dengan persoalan masyarakatnya di Indonesia, termasuk di Banten ini, artinya mereka adalah orang-orang yang tidak berakal. Termasuk Pak Yoris adalah orang-orang yang tidak berakal, karena dia tidak bisa menangkap wahyu persoalan-persoalan yang ada di masyarakat yang kami rasakan dampaknya. Dan Pak Said Didu, Pak Juju, dan yang lain-lainnya, Pak Khojenudin dan teman-teman, para advokat yang membela mati-matian masyarakat Banten, artinya mereka adalah berakal. Dia bisa menerima intuisi dari Allah, dan Allah mendengar apa yang menjadi jeritannya, jeritan makhluknya maksudnya. Jadi terbongkar ya guys, biang busuk selama ini. Kalian dengarkan baik-baik ini ya. Baru sekarang sepertinya berani menyebutkan nama-nama itu, nama-nama yang diduga terlibat ya Bang, dalam pemasangan pagar laut ini. Kenapa Abang sampai bilang baru berani sekarang untuk menyebut nama-nama itu? Memangnya kondisi apa yang berbeda sekarang dibandingkan dulu Bang? Jadi sebelum dijadikan PSN, itu proyek strategis nasional, sebelum PIK 2 dijadikan proyek strategis nasional, itu situasinya buat kami ya itu mencekam. Mencekamnya gimana? Karena di daerah pesisir Tangerang itu sering berkeliaran preman-preman, ormas-ormas yang mengintimidasi masyarakat. Ada beberapa kasus misalnya sawah-sawah yang dijadi itu semuanya dikendalikan oleh? Iya, oleh oligarki. Polisian sudah dikendalikan, preman, ormas, semuanya. Jadi kalau ada orang yang mau mempertanyakan, menggugat soal PIK 2, ya pilihannya 2. Kalau dia kalau tidak menjadi bagian dari aguan, maka tentu dia akan mengalami kriminalisasi. Bahkan beberapa diantaranya sudah dipenjara. Dan ini sebetulnya Abang bicara begini karena melihat, mengalami sendiri, atau asumsi, analisa soal oligarki, karena ini sudah perubahan kepemimpinan, makanya sekarang menjadi lebih berani untuk mengungkap, untuk menyebut nama. Itu dari asumsi atau memang ada buktinya Bang? Awalnya adalah dari pengakuan teman-teman yang diaktivis, pengamat. Ketika dia ngomong Agung Sedai Group, dia ngomong soal aguan, dia harus bolak-balik ke Polda. Walaupun hanya saksi statusnya, tapi kan melelahkan secara psikologis. Dan yang kedua, saya ngalami sendiri. Bayangkan saya hanya ngomong PIK 2 saja di podcast, itu saya harus mendapatkan intimidasi. Apa tuh? Ya datang orang yang tidak saya kenal, ada telepon-telepon yang aneh, bahkan terakhir ya saya disomasi oleh seseorang yang mengaku sebagai pengacara. Bro, lu tahu nggak tentang info viral seorang nelayan yang lantang berbicara soal pagar laut di Tangerang? Oh iya, gue tahu tuh bro, beritanya kalau nggak salah namanya Pak Holid. Memang gue lihat beritanya dia sangat keras menentang atas pembuatan pagar laut di daerahnya. Tidak hanya itu, ternyata Pak Holid juga adalah sosok yang punya wawasan luas dan cerdas. Bener tuh bro, dia vokal banget menolak pembangunan pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang karena berdampak drastis pada turunnya pendapatan para nelayan sekitar. Sampai-sampai nih, Pak Holid juga sempat diancam melalui telepon oleh seseorang yang tidak dikenal yang meminta untuk tidak mengurusi masalah pagar laut tersebut. Lalu Pak Holid mengaitkan situasi ini seperti sedang dijajah. Menurutnya, sebagai nelayan tidak boleh berpikir parsial karena itu ciri-ciri penjajah, dan dia menganalogikan pemasangan pagar laut di Tangerang seperti kedaulatan negara yang dicaplok oleh para penguasa oligarki. Wah, ngeri juga ya bro, sudah terdampak kerugian diancam pula. Ya begitulah bro, ngerinya hidup di negeri Wakanda.
Mudah-mudahan aja deh tidak terjadi sesuatu pada Pak Khalid. Gimana menurut kalian guys? Bro, Pak Khalid Mikdar akan dilaporkan ke polisi. Siapa yang laporin? Forum Penyelamat Banten atas tuduhan menyebarkan hoax dan fitnah. Bentar, siapa tadi yang melaporkan? Forum Penyelamat Banten. Penyelamat Banten. Iya, penyelamat. Ya nggak tahu mereka menyebut dirinya penyelamat. Gue jadi ingat pelajaran waktu SD tentang apa? Londo Irang, pasukan penjajah yang dari kaum pribumi itu maksud lo? Iya, tapi ini versi barunya. Hubungannya dengan kondisi sekarang apa? Penjajahan gaya baru sekarang itu udah nggak pakai lagi senjata atau penyiksaan kayak dulu. Terus pakai apa? Pakai hukum buatan manusia, dan itu sangat negotiable banget. Bentar, gue masih belum paham. Harusnya lo udah sadar ketika ada istilah laut bersertifikat. Oke, kasus laut di Tangerang yang ramai kemarin itu hanya satu dari banyaknya titik kasus laut bersertifikat. Emang di mana lagi? Bekasi, Subang, Maros, dan wilayah lainnya. Loh kok bisa? Ya itu gue bilang, ada tangan-tangan kotor Londo Ireng yang tega mengkhianati saudara sebangsanya demi keuntungan pribadi. Makin bener nih orang. Dan ada satu pola yang sama antara penjajah zaman dulu dengan sekarang. Apa? Politik belah bambu. Yang harusnya rakyat bersatu untuk kepentingan bangsa dan negara, kemudian mereka belah dengan cara satu bagian diangkat ke atas dan bagian lainnya diinjak. Guys, pernah mendengar nama Pak Khalid? Itu loh, nelayan yang mendadak viral gara-gara kemampuan public speakingnya saat menghadiri acara talk show di salah satu TV swasta. Yakin dan percaya saat itu nggak ada tuh yang nyangka kemampuan public speaking Pak Khalid bisa sekeren itu. Yuk kita bedah apa faktor yang membuat Pak Khalid menjadi bintang di talk show tersebut. 1. Berbicara terstruktur. Pak Khalid bisa banget nyampein ide, gagasan, pendapatnya dengan jelas dan sistematis. Ibaratnya kita nanya cari alamat ke Pak Khalid bisa ngasih petunjuk dengan detail, bikin kita jadi nggak kesasar. Yang kedua, menguasai materi. Syarat mutlak untuk berbicara sistematis bagi seorang pembicara adalah menguasai materi. Ini ada banget di Pak Khalid. Beliau bisa menjelaskan, mempertanyakan, dan memberikan argumen dengan sangat apik. Dihadirkan data, fakta, kutipan buku, pengalaman pribadi, dan analogi. Ini ngebikin konten yang disampaikan jadi berisi, daging banget. Karena penguasaan materi dari A sampai Z inilah ngebikin Pak Khalid jadi kredibel. Karena beliau pelakunya langsung. Apa yang beliau sampaikan, itu yang beliau lakukan. Bahasa kerennya walk the talk. 3. Ngefit dengan audiens. Pak Khalid ngerti banget agar audiens bisa connect, karena Pak Khalid ngomongin isu yang relevan buat nelayan dan masyarakat. Jadi boleh dikatakan apa yang Pak Khalid sampaikan itu mewakili suara rakyat. Kita tuh seolah-olah ngerasa ini suara kita nih. Ditambah lagi pakaian yang dikenakan, diksi yang digunakan, ekspresi yang ditampilkan, cara penyampaian, itu tuh deket banget sama profil masyarakat Indonesia dan nelayan. Kita seolah-olah ngerasa ada di satu kapal yang sama bareng Pak Khalid. 4. Percaya diri. Ini jadi pondasi dan dudukan yang ngebuat Pak Khalid bisa berbicara sejajar dengan para pembicara hebat lainnya. Pak Khalid gak minder berhadapan dengan para panelis yang punya latar belakang akademisi yang lebih tinggi. Pak Khalid menjadi bukti nyata kepercayaan diri bukan dari seberapa tinggi pendidikan dan jabatan kita, tapi seberapa mendalam kita mengenal kekuatan diri kita.